Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu maka Allah, kita masih berbicara tentang adab seputar masjid atau adab dengan masjid. Di pertemuan yang lalu ada beberapa adab yang sudah kita bahas. Di antaranya, hendaknya seseorang kalau menuju ke masjid luruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkah yang dia ayunkan menuju ke masjid berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada berikutnya yang sudah kita bahas, kalau ke masjid maka berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Bahkan walaupun sudah bunyi iqamah, tetap disuruh berjalan dengan tenang. Berikutnya, bagi perempuan menuju ke masjid dibolehkan, walaupun salatnya di rumahnya lebih utama, tapi kalau di masjid ada ta'lim, ada pengajian dan itu bermanfaat baginya, maka dibolehkan. Tapi syaratnya dia hendaknya tidak memakai wangi-wangian yang menyebabkan fitnah. Artinya kalau dia sengaja memakai wangi-wangian yang ingin aromanya tercium bagi laki-laki, maka dia telah melakukan zina pada hari itu, berdasarkan hadis Nabi. Lalu bagi yang ke masjid, ini terakhir yang kita bahas kemarin, perhatikanlah adab-adab masuk ke dalam masjid. Di antaranya berdoa ketika masuk ke dalam masjid, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian masuklah dengan kaki kanan. Jadi kita ketika melangkah ke dalam pintu masjid, langkahkan kaki kanan ke dalamnya. Kemudian salatlah 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini tidak mesti kita lakukan terpisah. Dia boleh bergabung dengan salat sunnah wudu, dan bahkan boleh bergabung dengan salat sunnah qabliyah kalau waktunya sempit. Cukup hanya berniat qabliyah saja. Selama kita tidak duduk, maka kita pun mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Karena syarat tahiyatul masjid adalah tidak duduk. Kalau sudah duduk, maka tidak lagi dapat pahala tahiyatul masjid. Baik, kita sambung ada berikutnya seputar masalah masjid, yaitu ta'zim al-masjid. Hendaknya seseorang memuliakan masjid. Bagaimana memuliakan masjid? Fala yatakallam fihi bisautin murtafi',
janganlah seseorang berbicara di dalam masjid dengan suara yang keras. Jangan bicara dalam masjid dengan suara yang keras. Jangan memanggil seseorang dari dalam masjid dengan panggilan yang keras, karena dia sedang berada di dalam rumah Allah. Kita berada di rumah orang saja nggak berani suara keras-keras, Pak. Kalau kita bertamu di rumah orang, itu nggak berani kita teriak-teriak di rumah orang, kecuali di rumah orang yang kita tagih hutang. Itu teriak-teriak biasanya. Misal kita nagih hutang ke rumah orang, itu kan keluar bahasa-bahasa indah, karena nggak bayar hutang. Tapi kalau kita bertamu biasa, kita nggak berani bersuara keras di rumah orang, apalagi kalau kita orang beradab. Kalau di rumah manusia kita tidak berani bersuara keras, maka janganlah seseorang berbicara dengan suara keras di dalam masjid, walaupun sudah selesai salat atau sebelum salat. Jadi jangan sampai sebelum salat duduk di masjid lalu bicara dengan suara keras, tertawa, terbahak-bahak. Itu tetap tidak dibolehkan, makruh, dibenci oleh Allah. Wala yajlis ala hayatil mustakhfi awil mustahin bil masjid. Juga janganlah seseorang duduk dengan gaya yang dimakruhkan, yang tidak disukai di dalam masjid. Ada model duduk syaitan yang diajarkan Nabi. Ada dua model duduknya, duduk syaitan. Yang pertama dengan hadis Nabi, duduk model tangan ke belakang. Model begini, Pak. Ini model begini. Ini duduk syaitan. Rasulullah yang mengabarkannya dalam hadis, kalau salah seorang di antara kamu duduk, saya tidak hafal matanya dengan sempurna lagi, maka janganlah duduk dengan tangan kirinya, terutama tangan kirinya dia sandarkan ke belakang. Jadi ini kata Rasulullah, inilah duduknya syaitan. Atau dua-duanya, model tadi, dua-dua ke belakang, jarau likut. Itu duduk syaitan. Coba dikasih contoh tadi, Pak. Begitulah. Bukan. Bukan, tapi beliau sudah mencontohkan untuk memberi pengetahuan ke kita semuanya. Itu dilarang, makruh, Pak. Tidak baik duduk begitu. Yang kedua, ada gaya kedua duduk di masjid yang dimakruhkan, yaitu duduk sambil menjalin anak jari. Ada yang model begini, ini lipat kaki, kemudian atau sebelah kaki. Ini menjalin anak jari ini dilarang sama Nabi. Atau dua-duanya, sambil duduk sambil nunggu, atau khatib Jumat sedang bicara, kita duduk dengan menjalin anak jari. Rasulullah melarang menjalin anak jari. Ini duduk model duduk syaitan. Kenapa begitu kata Rasulullah? Karena ini menyebabkan malas, ada pengikat. Kalau sudah begini, Pak, ini langsung mata mulai mengantuk. Betul, mata mulai mengantuk. Ini kita sudah susah terlepas ini, seakan-akan diikat oleh syaitan. Dan itu hadis. Jadi maksudnya kalau dalam masjid jangan duduk begitu. Bahkan sebelum salat pun Rasulullah melarangnya. Bukan hanya duduk. Jadi kalau dalam salat betul-betul makruh. Kalau model tahiyat awal, tahiyat akhir begini, betul-betul makruh. Dalam bab makruh salat itu masuk. Tapi ini yang dimaksud sebelum salat pun makruh. Sambil duduk atau pengajian, duduk model ke belakang tadi, atau duduk sambil menjalin anak jari, itu makruh. Tapi tidak sampai jatuh ke haram. Artinya tidak disukai orang-orang yang duduk begitu. Dan itu termasuk tidak menghormati masjid kalau disengaja. Kalau tidak tahu masih dimaafkan, tetapi jangan terus-terusan tidak tahu, karena tidak mau menuntut ilmu sudah menyebabkan dosa. Orang yang ikut pengajian memang banyak tahu, kemudian banyak yang dilarang, tapi beliau berpahala dengan menuntut ilmu. Makanya ada orang yang berprinsip lebih bagus nggak usah ikut pengajian, karena kalau nggak ikut kita banyak nggak tahu, banyak dimaafkan. Dengan sengaja dia tidak ikut pengajian, itu sudah dosa besar. Sengaja tidak ikut sudah dosa besar.
Baik, termasuklah juga tidak menghormati masjid. Wala yajlis fihi bighairi wudu. Janganlah engkau duduk dalam masjid dalam keadaan tidak berwudu. Itu tidak memuliakan masjid. Sekarang yang paling banyak terjadi kapan, Pak? Waktu membuat acara walimah dalam masjid. Itu orang-orang rombongan darah baru, rombongan lintu, rata-rata tidak ada wudu. Yang lebih parah lagi, kalau masalah tidak berwudu, makruh dalam masjid. Yang lebih parah lagi, perempuan-perempuan haid mengantar darah baru, lintu baru, berani-beraninya berdiam diri dalam masjid. Padahal rata-rata bermazhab Syafi'i. Berlipstik. Atau berlipstik, boleh juga Bapak berlipstik masuk dalam masjid. Tapi kalau haid, ini kesepakatan jumhur ulama, ya, tapi ada yang mengatakan boleh selama bersih. Ada, ya, termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan orang haid tidak boleh al-maqsu, tidak boleh duduk, tidak boleh berdiam di masjid, illa abiri sabil, kecuali hanya numpang lewat, sambilan lalu. Ini bukan lagi numpang lewat, memang sengaja duduk sampai habis prosesi pernikahan. Makanya orang hari ini, Pak, banyak tidak beradab dengan masjid. Efeknya apa, Pak? Kalau tidak beradab dengan masjid, otomatis Allah marah, Allah benci. Dan otomatis kalau diulang-ulang berketerusan, ini akan menyebabkan hilangnya keberkahan hidup bagi orang yang suka menghina masjid dengan gaya-gaya seperti ini. Yang laki tidak solat tahiyatul masjid, yang perempuan tidak solat tahiyatul masjid. Kalau sudah acara lintu baru, darah baru, tahiyat masjid tidak ada. Berwudu apalagi? Nekat langsung masuk duduk masjid. Itulah efek negatif kalau dilakukan prosesi di dalam masjid. Banyak orang akan menghina masjid. Ini salah satu efek negatifnya. Karena orang nggak tahu. Bisa jadi tidak tahu, tapi secara umum kalau pengetahuan sederhana ini rata-rata tahu. Damang masjid, sembahyang tahiyat, itu rata-rata tahu. Ini menyebabkan dosa, walaupun dosa kecil, kalau dilakukan berulang-ulang, bahkan kalau disengaja bisa menyebabkan dosa besar. Jadi ini bahayanya kalau duduk di masjid tanpa wudu, karena dianggap termasuk meremehkan masjid. Berikutnya tadi semua contoh-contoh tidak beradab dengan meremehkan masjid atau tidak memuliakan masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 32, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Termasuklah di antara tanda-tanda ketakwaan, yaitu orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah. Artinya syiar Allah yaitu tahiyatul masjid, itu syiar Allah. Berwudu sebelum masuk masjid syiar Allah. Jadi orang termasuk golongan bertakwa kalau melakukan syiar-syiar itu. Berikutnya, adab berikutnya, adamul laghwi fil masjid. Adab dengan masjid berikutnya adalah jangan melakukan hal-hal yang laghun, lagha. Orang Aceh berkata lagha. Contoh lagha apa? Al-kalamu fiha la faidatun fihi. Ada orang bicara di dalamnya. Tadi kalau tidak menghormati masjid, suara keras-keras, itu tidak menghormati masjid. Berbicara dengan keras, tidak menghormati masjid. Tetapi kalau lagha, dia bicara dengan suara kecil dalam masjid, tetapi yang dia bicarakan la faidah fihi, tidak berfaedah. Juga makruh hukumnya berbicara hal-hal yang tidak berhubungan dengan agama di dalam masjid. Makruh. Misal kita mau buat acara seminar, judulnya tidak berkenaan dengan agama, bacul, ini makruh kalau dilakukan di dalam masjid. Kalau mau lakukan di aula atau di ruang samping masjid, jangan lakukan dalam masjid kalau tidak berhubungan dengan agama. Itu perbuatan lagha.
Fayanbaghi an la yatakallama al-insan fil masjid illa bil khair min umurid din wad dunya. Selayaknya seseorang tidak berbicara di dalam masjid kecuali hubungan yang berkaitan dengan al-khair, kebaikan-kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau berhubungan dengan agama itu kebaikan. Dikumpulkan orang dalam masjid, lalu pak kecil bicara, nyoka wajib dah sedekah ke anak yatim yang na di kampung kita misal. Jadi rapatnya rapat tentang memelihara anak yatim, itu dibolehkan, itu bukan lagha, itu bicara tentang kebaikan. Tapi kalau bicaranya bisnis, tidak berhubungan dengan kebaikan, mubah, pekerjaan mubah, nggak ada hubungan kebaikan, maka ini termasuklah perbuatan lagha. Kalau dalam hari Jumaat itu sering diingatkan oleh orang yang sebahagian masjid melakukan tanbih. Sebahagian masjid sebelum naik khatib ke atas mimbar, itu bahasa kita tanbih, bahasa kitab tarqiyah. Seseorang berdiri lalu memegang tongkat, lalu dia mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala yatakallam ahadun minkum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Janganlah seseorang berbicara kalau sudah di atas mimbar. Barang siapa yang berbicara maka dia telah termasuk lagha. Barang siapa yang lagha itu lalai. Barang siapa yang lagha maka tidak ada pahala Jumaat untuknya. Jadi hari-hari kita enggak bisa lagha dalam masjid, enggak bisa melakukan hal-hal yang lalai. Apalagi hari Jumaat. Hari Jumaat itu bisa menyebabkan hilangnya pahala Jumaat. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, yang bermain kerikil hilang pahala Jumaat. Apa maksudnya bermain kerikil? Dulu di masa Nabi, lantai itu pasir dan kerikil. Apa sebahagian sahabat yang belum faham, itu sedang khutbah, itu Nabi sedang khutbah, dia mengutip-ngutip kerikil, dia susun-susun. Jadi kan ini otomatis sambil dengar khutbah, tangan bermain. Kata Rasulullah, yang bermain dengan kerikil lagha, dan itu bisa menyebabkan hilangnya pahala Jumaat. Hari ini kita enggak bermain kerikil, kita bermain dengan ujung-ujung benang sajadah. Cok benang sajadah, lipat kena tiga, buka lom, lipat lom, buka lom, nyampa home nya Pak. Ada yang lebih parah Pak, diikat-ikatnya benang sajadah. Sudah habis terikat baru dia lihat, kami ikat mandum lah kau. Enggak sadar tu sambil dengar khutbah itu Pak. Tu khutbah enggak nyambung itu. Ada yang bermain dengan HP. Saya pernah solat di satu masjid Pak, salat Jumaat. Di samping ni, pas di samping duduknya, main HP Pak. Dari awal khutbah main HP, 2 HP, satu di kantong, satu di tangan. Apa yang dia main? Game dalam HP, dia main game sedang khutbah. Saya enggak bisa ingatkan, karena Rasulullah berkata, yang mengingatkan saudaranya sedang khutbah, diam, dia pun termasuk lagha. Beli boleh. Kalau kita beli kalau kita belalakkan mata boleh. Cuma masalahnya kita duduk menyamping, kan enggak mungkin kita bilang kayak gini. Kita boleh. Tak mungkin Pak. Masalahnya kita duduk menyamping. Jadi mengingatkan pun tidak bisa. Di situ perlu pengetahuan. Dari situ kita tahu orang ini berilmu atau tidak. Walaupun pergi Jumaat dengan jubah besar, Masya Allah, dengan rida, tapi begitu mulai khutbah, dia mulai menampakkan kebodohannya. Makanya pakaian tidak menentukan ilmu seseorang. Kata para ulama, libasukum yukrimukum qabla al-julus wa ilmukum yukrimukum ba'da al-julus. Pakaianmu memuliakanmu sebelum kamu duduk, sedangkan ilmumu memuliakanmu setelah engkau duduk. Sebelum kita duduk Pak, dalam majlis, kita kan hormat sekali. Ada orang datang dengan Masya Allah pakaian luar biasa, jubah, pakai surban. Itu ngibulin itu kan pakai surban setiap hari. Oh siapa? Oh ngabalin. Bukan ngibulin ya. Itu pakai surban, subhanallah. Ilmunya seakan-akan begini dan begini. Itu orang begitu. Kita seakan-akan menandai orang dengan pakaian. Begitu duduk, mulai berbicara. Di saat berbicara baru kita tahu siapa yang berilmu.
Makanya kadang-kadang orang berilmu itu pakaian biasa saja, santai. Tapi begitu dia ngomong, mulailah nampak ilmunya. Makanya pakaianmu memuliakanmu sebelum engkau duduk. Ilmumu memuliakanmu setelah engkau duduk. Artinya setelah engkau mulai bermusyawarah, berbicara, mulailah orang tahu siapa yang lebih mulia. Kadang makanya Pak, dalam rapat kampung itu kadang-kadang kita takut lihat gaya seseorang, Pak. Gaya Masya Allah luar biasa. Watai kepegah hana metuha membacut, Pak. Begitu ngomong tidak ada tuanya sedikit pun. Makan seperti anak-anak, langsung tunjuk muka orang. Ikah nak buka haba, lemparnya aqua gelas ke muka orang itu. Ini Masya Allah. Kadang-kadang umur sudah 60 tahun, tapi Masya Allah ini tidak cocok dengan umur. Di situ baru kita tahu yang mana yang dewasa. Mungkin ada orang yang baru berumur 35 tahun, tapi berbicara dengan bijaksana, dia tahan amarahnya, walaupun sedang marah dia tahan amarahnya. Ini menunjukkan apa? Ilmu menentukan kelebihan seseorang. Pakaian hanya sebelum berbicara. Jadi Jumaat hati-hati dengan lalai. Hati-hati dengan lalai. Ini tidak kita sadari menyebabkan sia-sianya Jumaat. Jumaatnya berpahala, sah, enggak perlu lakukan solat duhur, enggak perlu ulang Jumaat. Berpahala. Tetapi berpahala, sah Jumaatnya, tetapi tidak berpahala. Ini yang jadi masalah. Kerja tidak ada gaji. Kosong. Tapi kalau ditanya nanjak Jumaat, nah sah, dia sudah Jumaat, enggak ada pahala. Sedangkan kita ibadah tujuannya untuk berpahala. Bagaimana seandainya kita tiap hari datang ke sini 5 waktu, Pak, tapi enggak ada pahalanya? Sesungguhnya kita nanti di hadapan Allah yang dihitung di catatan amal, waktu ditimbang itu pahala, bukan kita yang ditimbang. Kalau kita ditimbang ya kayak kami yang masuk surga. Yang ditimbang catatan amal. Jadi jangan mengira bahwa kita ini tidak bisa kalau kita tidak berpahala tidak masalah, yang penting hana pahala, yang penting Jumaat kami selesai. Bukan demikian. Datang ke masjid usahakan penuh pahalanya. Jadi bukan hanya datang untuk mengesahkan ibadah itu. Begitu juga solat-solat 5 waktu kita. Kita sudah solat, yang dihitung pahala siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh kata Allah, yang beruntung di akhirat hanya yang salatnya khusyuk. Jadi kalau kita semua sudah salat nanti, ditanya orang, kalian sembahyang? Kalian sudah sah, selama syarat dan rukun dapat, sah, tidak ada masalah. Berpahalakah? Disitulah bermainnya khusyuk. Kalau mulai dari takbiratul ihram kita tidak sadar diri sampai assalamualaikumnya imam, kita tanya apa dibaca imam rakaat pertama, kita tidak tahu. Apa dibaca imam rakaat kedua, lebih tidak tahu. Bermain kepala ini dengan urusan dunia. Sah salat tapi tidak ada pahala. Begitulah orang-orang yang datang di hari Jumaat, bermain-main dengan laga tadi. Jadi jemaah melakukan Allah, satu lagi orang yang tidak dapat pahala Jumaat apabila datang setelah khatib berada di atas mimbar. Ini cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Yang banyak melihatkan kami, lagi kamu, lagi ada Godofik di atas mimbar, tahu siapa yang datang. Kami sudah berada di atas mimbar, sudah assalamualaikum, baru datang, kemudian salat. Padahal khatib sudah assalamualaikum. Sahkah Jumaatnya? Sah. Dapatkah pahala Jumaat? Tidak dapat pahala Jumaat, karena malaikat telah menutup catatan pahala. Malaikat tidak lagi mencatat amal, karena malaikat ikut serta mendengarkan khutbah. Maka sungguh sia-sia orang yang setiap Jumaat datang setelah khatib berada di atas mimbar. Nyan urung paling rugo. Jangan biasakan datang setelah khatib berada di atas mimbar. Baik. Berikutnya, adab ke masjid berikutnya. Ta'alluqul qalbi bil masajid. Gantungkan hati dengan masjid, ikat hati dengan masjid. Bagaimana mengikat hati dengan masjid? Kita merasa tidak nyaman seandainya kita tidak ke masjid. Hati kita seperti orang jatuh cinta.
Orang jatuh cinta akan faham, itu selalu teringat, selalu terbayang-bayang. Jadi kita mau tidur malam, orang yang terikat hatinya dengan masjid itu berusaha tidur cepat. Untuk apa? Dia akan mengatakan kepada istrinya, kepada anaknya, tidur cepat, biar besok kita bisa subuh ke masjid. Itu mulai terikat. Jadi dia usahakan selalu bergantung dengan masjid. Nah, orang-orang seperti ini, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam golongan, salah satu dari golongan 7 orang yang diberi perlindungan, payung oleh Allah di saat tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. 7 orang, itu orang pertama siapa yang disebut? Al-imamul adil, imam yang adil. Kemuliaan orang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kenapa kok itu pula yang dapat kemuliaan pertama? Karena dengan keberadaan dia, negara aman di bawah lindungan Allah. Keburukan dia membuat corona datang. Pemimpin ini Pak gacu. Kalau dia baik, maka baiklah negara dengan keadilannya. Jadi adil di sini bukan adil bagi sama rata. Bahasa Arab kalau disebut adil, itu yang dimaksud adalah lawan daripada fasik. Al-imamul adil itu pemimpin yang tidak fasik kepada Allah Ta'ala, tidak berani melakukan maksiat dan sayang kepada rakyat. Itu adil. Jadi kalau disebut wali yang adil yang boleh menikahkan anaknya, iaitu wali yang tidak fasik. Kalau wali yang fasik dalam mazhab Syafi'i, yang disebut adil waktu jadi wali adalah wali yang tidak melakukan dosa besar atau sudah pernah melakukan dosa besar dan sudah bertaubat, dan kemudian tidak terbiasa walal israr fis saghair, tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Boleh pernah lakukan dosa besar tapi sudah taubat, dan juga tidak membiasakan dosa kecil. Itu adil. Makanya orang kalau tidak salat tidak boleh jadi wali. KUA sekarang sudah dilatih, Pak. Kalau kita mau mengawinkan anak gadis, pertanyaan pertama, nana semayang? Ada salat? Oh, dia mengaku ada. Maka pengakuannya sudah cukup untuk menjadikan dia jadi wali, walaupun dia kemungkinan berbohong. Masa selama ini si ayah di Malaysia, si anak enggak tahu, anak tinggal di sini, sekolah di sini, istri tinggal di sini, Pak. Si anak dengan istri tidak tahu rupanya ayah selama di Malaysia tidak salat. Tapi begitu ayah pulang, KUA tanya, nana semayang? Ada salat? Ayah mengatakan ada salat. Pengakuan dia maka menyebabkan dibolehkan menjadi wali. Karena kita yang disuruh hukum hanya dengan yang zahir. Kita tidak bisa hukum dengan sarair. Jadi enggak ada perintah untuk menyelidiki, kirim CIA ke Malaysia untuk selidiki, investigasi apakah betul dia ada salat. Itu enggak perlu dilakukan sampai begitu. Bagaimana Bapak? Kalau ayah? Ayahnya kadang-kadang ada ayahnya tidak salat. Yang tidak salat otomatis tidak bisa jadi wali. Kalau kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, juga itu termasuk fasik. Tidak boleh jadi wali. Karena salat itu disuruh 5 waktu. Kalau dalam mazhab Hambali, ukuran jadi fasik dalam urusan salat 3 kali berturut-turut tidak salat. 3 kali, bukan 3 waktu, bukan 3 hari. 3 waktu tidak salat, maka langsung jadi fasik. Makanya Bapak Ibu melakukan Allah, kenapa Allah muliakan imam yang adil? Keberadaan dia, keberadaan dia menjadi penentu dalam sebuah negara.
Baik, jadi salah satu yang dimuliakan Allah, mereka yang hari ini bergantungan hatinya, berikatan hatinya dengan masjid, rindu ke masjid. Asal suara azan rindu ke masjid. Allah naungi dia di waktu teriknya padang mahsyar. Sedangkan teriknya padang mahsyar, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, matahari diturunkan sampai ukuran milun. Ya. Ukurannya milun. Mil itu dalam bahasa Arab punya dua makna. Milun pertama bermakna pencolek celak. Celak Arab besi. Celak Arab itu pencoleknya, itu pencolek besinya itu disebut milun. Mil yang kedua masafatul ardh. Milun yang kedua maknanya 1000 kilometer. 1000 kilometer, betul Pak? 1000 meter. Itu mil kedua. Jadi sampai perawi hadis menyebutkan, wa ana la adri ma yaqsudu Rasulullah. Aku belum tahu yang mana yang dimaksud oleh Rasulullah. Apakah matahari diturunkan 1 mil? Maka ini yang paling masyhur, sejengkal di atas kepala. Maksudnya 1 mil pencolek celak. Kalau bukan itu, maka yang dimaksud oleh Rasulullah, matahari diturunkan 1 mil ukuran jarak di bumi. Berarti 1000 meter dari atas kepala. Sedangkan sekarang jarak antara kita dengan matahari dalam satuan astronomi itu 150 juta kilometer. Sekarang Pak, dalam satuan astronomi 150 juta kilometer. Ini saja huda Pak. Juada. Kalau kita merebus diri, berdiri di atas balkon, itu terebus. Sekarang yang 150 juta kilometer, bagaimana di padang mahsyar seandainya Allah turunkan hanya 1000 meter di atas kepala kita? Dan siapa yang dapat perlindungan? Salah satunya 7 orang ini yang selalu hatinya bergantung dengan masjid.